Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally Febrianti dari Prodi Manajemen ingin mempresentasikan tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah pengantar akuntansi dan dosen pengampu saya yaitu Ibu Desi Arigawati, SE, AK, MM. Nah, di sini ada proses pencatatan, yaitu ada buku transaksi, jurnal, buku pembantu, buku besar, dan keuangan. Nah, di sini ada transaksi yaitu berupa jurnal pembalik, menyiapkan jurnal neraca saldo setelah jurnal penutup, menyusun jurnal penutup, menyusun neraca saldo, menyusun laporan keuangan, dan menyusun jurnal penyesuaian, menyusun neraca saldo yang disesuaikan. Nah, di sini ada jurnal leasing, yaitu ada jurnal, ada buku jurnal, ada bentuk. Nah, jurnal itu proses mencatat setiap transaksi keuangan yang terjadi ke dalam buku harian. Dan buku jurnal itu adalah catatan kronologi dan sistematis atas transaksi keuangan. Dan dalam bentuk jurnal itu mempunyai dua, jurnal umum dan jurnal khusus. Nah, di sini ada penanaman modal, yaitu modal yang ditanam berupa kas sama dengan kas dan modal. Yang kedua itu ada modal ditanam berupa non-kas, dalam kurung itu bawahnya modal. Nah, yang ketiga itu ada modal ditanam berupa kas dan non-kas, yaitu kas titik dan titik. Nah, di sini ada piutang usaha. Piutang usaha itu memberikan pinjaman yaitu berupa piutang dan kas. Dan kedua itu adalah menerima penulisan piutang dan berupa itu kas dan piutang. Nah, di sini ada contoh pembuatan jurnal umum. Berikut ini adalah transaksi yang berkaitan dengan usaha yang didirikan oleh TN Aman yang bergerak dalam bidang reparasi komputer dengan nama Aman Repair. Transaksi yang terjadi selama 1 bulan beroperasi ialah sebagai berikut. Tanggal 2 bulan 1 2008, TN Aman menginvestasikan atau menyetor modal awal sebesar 30 juta. Yang kedua itu ada tanggal 5 bulan 1 2008, dibeli secara tunai gedung seharga 10 juta, tanah seharga 10 juta. Dan yang ketiga itu tanggal 10 bulan 1 2008, memperoleh pendapatan jasa atas reparasi komputer sebesar 3 juta, baru dibayar 2 juta, sisanya bulan depan. Nah, di sini teman, caranya yaitu tanggal 2 bulan 1 2008, keterangannya itu kan tadi TN Aman menginvestasikan atau menyetor modal awal sebesar 30 juta. Nah, di sini kas masuk ke debit 30 juta. Nah, modal masuk kredit 30 juta. Contoh yang kedua itu tanggal 5 bulan 1 2008, yaitu dibeli secara tunai gedung seharga 10 juta dan tanah seharga 10 juta. Nah, jadi teman di sini kita masukkan tanah masuk ke debit 10 juta, gedung masuk ke debit 10 juta, dan kas masuk kredit 20 juta. Jadi hasilnya sama-sama ditambah ya. Nah, yang contoh ketiga itu tanggal 10 bulan 1 2008, memperoleh pendapatan jasa atas reparasi komputer sebesar 3 juta, baru dibayar 2 juta, sisanya bulan depan. Nah, di sini ya teman kita bahas. Jadi, kas itu masuk ke debit 3 juta. Nah, piutang usaha itu masuk ke debit 2 juta. Nah, pendapatan jasa itu masuk kredit 5 juta. Jadi hasilnya sama-sama ditambah ya. Nah, di sini ada posting to ledger, yaitu posting merupakan proses memasukkan setiap akun dalam buku jurnal ke dalam buku besar atau dinamakan ledger sesuai dengan akun dan jumlahnya. Yang kedua itu adalah buku besar atau dinamakan juga ledger, merupakan kumpulan dari semua akun yang terdapat pada suatu perusahaan yang tersusun secara sistematis dengan diberi nomor kode tertentu dan biasanya tergambar pada bagan akun atau charts of akun dan perusahaan tersebut. Nah, di sini ada proses posting, yaitu
Pertama, memasukkan tanggal, akun, dan nilai moneter dari jumlah ke buku besar yang sesuai. Yang kedua itu adalah memasukkan nomor halaman jurnal ke kolom pos referensi atau dinamakan ref dalam Letgear. Yang ketiga itu adalah memasukkan nomor akun dari Letgear ke dalam kolom pos referensi atau memberi tanda checklist pada buku jurnal. Nah, di sini ada pengertian dari transaksi. Transaksi usaha adalah kejadian yang dapat mempengaruhi posisi keuangan dari suatu badan usaha dan juga sebagai hal handal atau wajar untuk dicatat. Transaksi ini biasanya dibuktikan dengan adanya dokumen. Sebagai contoh transaksi yang dapat terjadi dalam suatu perusahaan adalah pembayaran rekening telepon bulanan, pembelian barang dagangan secara kredit, pembelian tanah dan gedung, dan lain sebagainya. Suatu transaksi tertentu dapat menimbulkan peristiwa atau keadaan yang mengakibatkan transaksi lainnya. Misalnya, pembelian barang dagangan secara kredit akan disusul dengan transaksi lainnya, yaitu pembayaran kepada kreditor. Nah, di sini ada pencatatan dalam buku harian atau jurnal. Transaksi dicatat pertama kali disebut buku harian atau jurnal. Jurnal adalah suatu catatan kronologis dari transaksi entitas, sebagaimana ditunjukkan oleh nama-nama kolom. Jurnal memberikan informasi berikut, yaitu berupa tanggal, merupakan hal yang penting karena memungkinkan kapan terjadinya transaksi. Yang kedua itu adalah nama perkiraan, dan ketiga itu adalah kolom debit yang menunjukkan jumlah yang didebit. Yang keempat itu adalah kolom kredit menunjukkan jumlah yang dikredit. Proses pencatatan mengikuti 5 langkah berikut ini. A. Mengidentifikasi transaksi dari dokumen sumbernya, misalnya dari slip deposito, bank penerimaan, penjualan, dan cek. B. Menentukan setiap perkiraan yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut dan mengklasifikasikan berdasarkan jenis aktiva, kewajiban, atau modal. Yang ke C itu menetapkan apakah setiap perkiraan tersebut mengalami penambahan atau pengurangan yang disebabkan oleh transaksi itu. D itu menetapkan apakah harus mendebit atau mengkredit perkiraan. E itu memasukkan transaksi tersebut ke dalam. Nah, di sini ada jurnal penutup. Jurnal penutup ialah ayat jurnal yang memindahkan nilai sisa pendapatan, beban, dan pengambilan pribadi dari masing-masing perkiraan ke dalam perkiraan modal. Pendapatan yang akan menambah modal pemilik dan beban serta pengambilan pribadi akan mengurangi modal pemilik. Pada saat ayat penutup dipindah bukukan, maka perkiraan modal akan menyerap dampak dari nilai sisa perkiraan sementara tersebut. Walau demikian, pendapatan dan beban akan dipindahkan terlebih dahulu ke dalam perkiraan dan bernama ikhtisar laba rugi, yang akan mengumpulkan jumlah total di debit dari seluruh jumlah beban dan total kredit dari seluruh jumlah pendapatan pada periode tersebut. Perkiraan ikhtisar laba rugi merupakan suatu tempat penyimpanan sementara yang akan digunakan pada proses penutupan. Kemudian nilai sisa dari ikhtisar laba rugi tersebut akan dipindahkan ke dalam modal. Nah, kesimpulannya ya, siklus akuntansi adalah suatu proses pembuatan laporan keuangan perusahaan untuk suatu periode tertentu. Dimulai dengan terjadinya transaksi-transaksi yang dicatat dan dikumpulkan secara sistematis. Aneka sifatnya secara umum dicatat dalam bukti-bukti formil yang catatan-catatan. Selanjutnya, dari bukti-bukti hasil tersebut kemudian diadakan dalam buku harian atau jurnal. Selanjutnya dipindahkan ke buku besar atau Letgear. Pemindahan buku harian ke buku besar merupakan klasifikasi menurut sifat masing-masing transaksi atau dalam perkiraan-perkiraan. Di samping buku besar terdapat pula tambahan atau sub Letgear yang memperinci tiap gabungan dalam buku besar. Buku tambahan ini antara lain buku piutang, buku persediaan, dan lain-lain. Pada akhir tahun suatu masa atau akhir tahun, setengah tahun dari buku daftar kerja, kertas kerja atau worksheet yang memuat semua perkiraan dalam buku besar. Kertas kerja ini sekaligus dipakai untuk menyusun perhitungan laba rugi dan neraca setelah diadakan pembetulan seperlunya dan pembinaan pos-pos tersebut yang disebut dengan penyesuaian atau adjustment. Setelah kertas kerja, setelah disusun laporan keuangan berupa neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan posisi keuangan. Itu tadi hasil pembicaraan dari saya ya. Terima kasih.